Tentang teori kepribadian. Oke. Mungkin kita di sini mulai langsung aja, Bu, wawancaranya. Ya, Boleh yang dimulai dari Saidah? Ya, silahkan. Gimana? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Siti Saida dari kelas G dengan NPM 24235. Ibu, jadi kami izin bertanya terkait tes kepribadian. Ya. Ya. Gimana? Dari saya itu, saya sempat baca dari teori sebelumnya gitu, kayak udah sempat searching gitu kan. Ya. Tes kepribadian itu kan tes yang bertujuan mengukur karakteristik psikologis individu yang Ya. stabil secara seperti temperamen, motivasi, dan cara berinteraksi dengan lingkungan. Lalu ada juga namanya tes teknik proyektif. Itu tes yang bertujuan mengungkap aspek tersembunyi dari kepribadian seseorang melalui interpretasi stimulus yang ambigu. Nah, dari situ saya agak bingung terkait perbedaan tes kepribadian dengan tes teknik proyektif gitu, Baik. kayak bedanya apa gitu. Soalnya Oke. Ya. ya. Baik, jadi kalau melihat dari konsep pengukuran atau assessment ya, untuk teori kepribadian itu dibagi dalam dua kelompok besar. Namanya tes inventory dan tes proyektif. Gitu ya. Jadi kalau nanti Anda menemukan kata inventory, berarti ini adalah alat tes berupa asesmen di bidang psikologi ya, yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek kepribadian ya. Ini adalah namanya inventory. Nah, mengapa dikatakan inventory? Karena bentuknya berupa sekumpulan pernyataan maupun pertanyaan ya, dan nanti OP atau klien atau orang yang sedang ditesnya itu diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang menggambarkan atau ya yang menggambarkan yang lebih mirip dengan dirinya gitu ya. Itu inventory ya. Jadi tes inventory itu adalah sekumpulan, saya ulang lagi ya, jadi tes inventory itu adalah di definisi adalah alat tes atau alat asesmen psikologi yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek kepribadian ya. Dan bentuknya itu berupa pernyataan, sekumpulan pernyataan maupun pertanyaan-pertanyaan yang nanti klien atau yang orang yang dites itu diminta untuk memilih jawaban atau pernyataan yang lebih mirip dengan dirinya ya, dengan kepribadiannya, maksud saya begitu. Itu inventory ya. Nah, yang kedua itu disebut tes kelompok proyektif ya. Mengapa dikatakan proyektif? Karena melalui seperangkat tes proyektif ini, ketika klien memberikan respon terhadap bentuk tes ini, nanti respon itu merupakan proyeksi kepribadiannya. Gitu ya, jadi diproyeksikan, dipantulkan terkait dengan aspek-aspek kepribadian yang dia miliki. Nah, bentuk tes kepribadian yang proyektif itu umumnya menggunakan gambar-gambar yang ambigu tadi ya, yang mungkin tidak terstruktur, membingungkan dan tidak jelas. Nah, tetapi di balik gambar yang tidak jelas ini, di balik tes yang tidak terstruktur ini, orang yang dites diminta untuk memberikan menyampaikan kesannya terhadap gambar tersebut gitu ya. Jadi apapun yang disampaikan dari apa yang disampaikan. Jadi apapun kesan yang disampaikan itulah gambaran dari kepribadian dari yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi ada dua kelompok tes ya. Tes inventory dan tes proyektif namanya. Gitu ya. Baik. Sudah bisa diterima jawabannya? Atau masih yang mau ditanyakan? Sudah cukup sih Bu. Nah, tapi saya ada pertanyaan lain gitu yang udah kami kumpulkan beberapa anggota lainnya. Ya, Jadi gimana? kan emang fokus kita wawancara ini itu terkait topik tes kepribadian ya. Tadi saya agak nyerempet ke tes proyektif, itu emang bingung gitu perbedaannya. Ya, oke. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengurangi bias kita saat membuat dan menggunakan tes kepribadian gitu?
Tes yang mana? Kan tadi udah 2 kelompok, inventory Oh kah iya, atau proyektif? yang Inventory. ya mungkin. Inventory ya. Nah, Ya. kalau memang tes yang digunakan adalah inventory, tadi yang berupa daftar pertanyaan atau pernyataan ya. Lalu pertanyaan bagaimana cara mengurangi bias? Berarti ketika diberikan instruksinya gitu ya, ketika Anda menggunakan tes inventory ini lalu dibacakan instruksinya, hendaknya yang dites itu mengerti permintaan dari tesnya. Instruksinya mesti jelas ya. Jadi meskipun kalau Anda nanti menemukan buku tentang inventory ya, entah nanti EPPS namanya ya, atau barangkali namanya model Big Five. Pernah tahu Big Five? Nama tesnya namanya Big Five ya. Ya, Jadi pernah ada, dengar. jadi Big Five ini adalah mengukur 5 dimensi kepribadian. Nah, berupa pernyataan-pernyataan. Nah, nanti ketika yang dites itu diminta untuk memberikan tanggapan atau jawabannya, maka harus jawaban yang dipilih itu harus semirip mungkin dengan dirinya. Jadi ketika memberikan jawaban bukan karena takut dinilai orang gitu ya, bukan memilih jawaban yang paling baik gitu ya, atau memberi jawaban yang nanti secara sosial itu diterima gitu. Sehingga kalau orang yang dites kemudian memilih jawaban yang tadi karena secara sosial itu diterima, lalu takut dinilai buruk dan segala macam, maka itu yang jadi bias. Padahal kan permintaannya, instruksinya adalah berikanlah jawaban sesuai dengan apa yang Anda rasakan, apa yang menjadi paling dekat dengan kebiasaan kita, gitu ya. Nah, salah satu contoh di satu instruksi adalah seperti itu. Jadi ketika kita memberikan satu tes atau membacakan instruksinya, permintaannya biasanya kita akan selalu menitik beratkan kepada berikanlah jawaban yang lebih mirip dengan kebiasaan kita, cara pikir kita, cara kita berperilaku ya. Jadi bukan karena kata sosial, takut dinilai buruk dan segala macam, gitu ya. Dan itu jadi bias kalau dia memilih jawaban yang berdasarkan pada penilaian orang atau berdasarkan pada lazimnya kebiasaan sosial ya yang berlaku gitu. Ya, begitu barangkali untuk pertanyaan tentang bias. Berarti kalau oke, untuk pertanyaan selanjutnya, berarti kalau misalnya jenis-jenis alat tes psikologi dalam khususnya tes kepribadian tuh singkatnya tuh seperti apa aja gitu ya? Kayak emang ada patokan standarnya jenisnya, misalnya 2 doang atau apa gitu atau gimana? Kalau macam alat tes inventory dan kepribadian cukup banyak. Jadi nanti ada kelompok tes yang untuk mengukur kepribadiannya ya dalam setting individual ya. Nanti ada lagi tes kepribadian untuk digunakan untuk seleksi calon pegawai atau untuk organisasi gitu ya. Nah, kalau Anda ingin mengetahui inventory tes kepribadian yang biasa dipakai, misalnya tadi model Big Five namanya ya. Big Five itu adalah mengukur 5 dimensi utama kepribadian. Nah, Big Five ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor apa yang dominan pada seseorang berdasarkan teori Big Five. Apakah nanti yang dominannya adalah tipe neurotism ya. Lalu kedua lagi apakah nanti extraversion ya, kemudian open to experience ya, kemudian juga agreeableness ya dan conscientiousness ya. Ini memang masih dalam bahasa asing ya, tapi saya kira ada kok yang di bahasa Indonesia kan. Sekali lagi ya, jadi model Big Five ini adalah satu tes kepribadian yang ingin mengetahui tipe-tipe kepribadian berdasarkan 5 tipe tadi ya. Jadi neuroticism, kemudian extraversion, lalu openness to experience, agreeableness, dan satu lagi conscientiousness ya. Begitu ya. Nanti hasilnya adalah mengelompokkan kita kalau dites di mana tuh? Apakah dominan agreeableness, apakah nanti dominan extraversion dan seterusnya. Gitu ya. Nanti hasil tes ini akan digambarkan, dibunyikan oleh ahli terkait dengan hasil tesnya. Ahli sebagai psikolognya atau sebagai pemeriksa ahli ya, untuk membacakan hasil tes itu. Kemudian yang kedua ada namanya MMPI ya,
MMP itu kalau itu singkatan dari Minnesota. Minnesota itu kota di Amerika ya. Minnesota Multiphasic Personality Inventory. MMPI ya disingkatnya. Jadi MMPI ini digunakan untuk mendeteksi gangguan psikologis atau pola-pola kepribadian yang sifatnya sudah ke arah patologis. Ini juga sangat banyak ya pertanyaan, mungkin sampai 200 item ya, sehingga tapi insya Allah dari hasil itu bisa tergambarkan apakah orang yang dites itu sudahkah mengarah kepada gangguan psikologis atau tidak begitu ya. Itu MMPI ya yang kedua. Yang ketiga ada namanya sebut MCMI ya, MCMI ya, kepanjangan dari Milon ya. Milon itu nama orangnya, MILLON ya. Milon Clinical Multi-Axial Inventory ya. Jadi tes ini atau alat tes ini mengukur pola-pola kepribadian secara klinis dan mengukur apakah ada tidak psikopatologi yang dimiliki orang tersebut. Itu MCMI ya. Kemudian yang kelima ada disebutkan ketiga ya. Ketiga adalah sebut personality inventory personality assessment inventory, PAI ya. Personality assessment inventory. Ini juga adalah satu tes inventory yang ingin mengukur kepribadian orang tersebut ya. Baik, itu sekiranya yang sering dipakai di dalam mengukur atau mengetahui apakah orang tersebut bisa digolongkan ke dalam karakter tipe yang mana ya. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan Big Five, kemudian MMPI dan MCMI ya, dan terakhir Personality Assessment Inventory. Nah, lanjut ya sedikit lagi. Nah, kalau misalnya Anda ingin mengetes orang yang ikutan seleksi ya, seleksi calon pegawai misalnya. Nah, ada tes yang sering dipakai untuk melihat apakah dia dengan tipe ini cocoknya ditempatkan di mana begitu ya. Namanya adalah MBTI ya. Jadi MBTI kepanjangan dari Myers-Briggs ya, Type Indicator ya. Myers-Briggs itu yang muncul adalah kalau Gustav Jung ya. Anda mungkin kemarin belajar teori kepribadian, pertemuan berapa ya? Kelima ya kalau tidak salah. Belajar teori kepribadian dari Jung ya. Jung itu kemudian menginspirasi kelompok berikutnya untuk menyusun alat ukur inventory namanya MBTI ya. Jadi Myers-Briggs Types Indicator ya. Baik, lalu selanjutnya adalah Personality Factor Inventory atau 16PF disingkatnya. Itu juga adalah yang suka dipakai untuk seleksi karyawan ya. Dan yang ketiga adalah DISC, Personality Test ya. Jadi ini mengklasifikasikan kepribadian dalam 4 kategori, apakah nanti masuk kategori D, yaitu dominance ya, atau kategori I atau influence, atau kategori C atau DISC, jadi steadiness dan consensusness ya. Nah itu saya kira yang sering dipakai di dalam tes-tes, baik untuk mengelompokkan orang tersebut pada tipe yang mana atau dipakai untuk melakukan seleksi para karyawan gitu ya. Baik, mungkin cukup jelas kah? Ya, cukup jelas Ibu. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya, silakan. Nah, kan dari berbagai alat tes kepribadian yang ada itu, gimana sih cara kita mengetahui atau kayak yang cocoknya tuh pakai alat tes kepribadian yang ini loh gitu dibandingkan yang lain gitu, kayak lebih valid yang ini gitu kayak. Baik, jadi apakah baik. Nah, kalau begitu, kalau pertanyaannya apakah ini valid tidak atau cocok tidak, tergantung kepada kebutuhannya. Anda mau mengetes apa, ya enggak? Anda mau mengetahui apa atau ingin mendapatkan data apa? Nah, data ini nanti yang akan dijawab oleh macam tes yang mana, gitu ya. Misalnya, ketika Anda ingin mengetahui apakah orang ini neurotik nggak sih, gitu ya? Atau apakah orang ini orang yang terbuka nggak sih gitu ya? Apa ya artinya? Begini, ketika Anda memerlukan katakanlah dalam
tujuannya adalah untuk membuat satu tim ya, tim kerjasama misalnya ya. Maka tim kerjasama ini memerlukan orang-orang yang seperti apa? Misalnya, dibuatlah gambaran bahwa ketika untuk membuat tim kerjasama itu perlu orang-orang yang mau terbuka gitu. Kemudian orang yang memang mudah mengambil tanggung jawab gitu ya. Nah, kalau demikian maka Anda tinggal nanti menelusuri orang-orang ini nanti akan diukur dengan tes apa gitu kan. Apakah misalnya tadi model Big Five atau nanti Anda mau pakai 16 PF tadi ya. 16 PF itu adalah misalnya itu mengkelompokkan orang berdasarkan karakter-karakter tertentu ya. 16 PF itu artinya nama tesnya ya, jadi personality factor ya. PF itu personality factor inventory ya, atau questionnaire ya. 16. Jadi tapi ada 16 karakter. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada apa tujuannya, lalu tujuan ini bisa dijawab atau dijaring menggunakan alat tes yang mana saja. Supaya tadi tidak bias, supaya nanti hasilnya valid gitu. Gitu ya. Tapi saya pernah dengar juga kan ya Bu, kayak tes kepribadian itu kalau saat ini kayak yang paling paling sesuai atau valid mungkin yang Ocean itu benar atau gimana? Kayak dibandingkan dengan yang MBTI gitu mungkin. Ocean itu ya memang itu masih saya juga mendengar itu inventory juga ya Ocean itu. Ocean itu menurut perumusnya adalah dikembangkan dari Big Five. Tapi ini masih perdebatan. Meskipun memang dipakai oleh beberapa penelitian ya di dalam menentukan atau ingin mengetahui bagaimana kepribadian terkait dengan penggunaan medsos kalau tidak salah Ocean itu. Nah, tapi ini masih debatable ya, masih diperdebatkan. Sehingga orang masih belum banyak yang mau menggunakan karena barangkali dia belum menemukan data yang valid seperti apa untuk tes Ocean ini. Gitu ya. Baik, Mangga masih ada atau masih ada yang mau belum jelas? Mangga jadi tanya ya. Saya juga tergantung pada pertanyaan Anda ya. Sepertinya dari kami sudah cukup Ibu. Terima kasih atas waktu gitu. luangnya meningkatkan Baik. ya. Ya, oke. Mungkin Rafli mungkin penutup. Baik Ibu. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika Sebentar, maaf. Tadi siapa? Siti Saidah bertanya Ocean ya? Ocean Ya. itu, saya jadi baru ingat. Ocean itu nama lain dari Big Five. Singkatan. Jadi Ocean itu openness to openness, gitu kan? Ya kan? Jadi Ocean itu singkatan dari openness, lalu conscientiousness ya, kemudian extraversion, agreeableness dan neuroticism ya. Itu jadi disingkat Ocean. Ya. Jadi istilah lain untuk B5. Saya baru lupa, maaf tadi. Bukan yang baru. Tapi ada yang lebih baru lagi. Baik ya, itu. Maaf tadi saya kelupaan. Ya. Istilah Ocean. Ya, Mangga tadi siapa yang closing Rafli, silahkan. Tadi Anda menyampaikan apa? Baik Ibu, terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk wawancara pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf menyita waktu Ibu. Terima kasih dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Oke, silakan. Ya, oke, sama-sama. Ya.